Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Hadir. Hadir. Iya. Ya, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu akan membacakan kesepakatan kelas kita terlebih dahulu ya. Yang pertama, berbaris sebelum masuk ke kelas. Yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk kelas ketika bertemu guru. Yang ketiga, memakai seragam atribut yang ditentukan. Keempat, tidak mencoret dinding dan meja. Yang kelima, meminta izin ketika ingin keluar atau ingin ke WC ya. Ya, Bu. Enam, membuang sampah pada tempatnya. Kalian sudah membuang sampah pada tempatnya? Sudah ya. Harus membuang sampah pada Tempatnya. karena sudah disediakan tempat sampah di sana. Yang ketujuh, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Kalian sudah menjaga kebersihan kelas dan sekolah, lingkungan sekolah kita? Iya. Yang kedelapan, bersahabat dengan semua Teman di kelas. sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Berdiri nak. Kita menyanyikan lagu mengheningkan cipta ya. 1, 2, 3, mengheningkan cipta, mulai. Silakan duduk kembali ya. Ini siapa yang kosong? Rado, silakan kita duluan. Membranopon adalah Baiklah, sebelumnya kita akan belajar tentang materi kita, yaitu kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan hukum. Apa tujuannya kita belajar kasus-kasus pelanggaran HAM? Apa nak? Tujuannya supaya kita mengetahui apa yang baik dan tidak baik dalam lingkungan kehidupan atau sosial di masyarakat. Apa yang baik dan tidak baik? Bagaimana
lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta apa nak? Apa Andre? Apa yang kamu ketahui tentang pelanggaran HAM? Coba Andre. Tidak tahu? Excel? Semua pelanggaran terhadap manusia seperti misalnya anak kecil dipukul oleh ayahnya. Iya, itu termasuk pelanggaran HAM. Kenapa kita perlu belajar tentang pelanggaran HAM? Karena supaya kita bisa mengambil Indonesia berdasarkan apa nak? Bisa mengambil tindak lanjut ya. Apakah kita mesti ke jalur hukum atau apa nak? Melalui tindakan masyarakat terlebih dahulu. Kita satu. Ibu ingin bertanya, siapa yang di sini HP-nya yang masih dicek sama orang tuanya? Andre? Enggak, kenapa? Sudah dewasa? Justru karena sudah dewasa, HP itu mungkin boleh diperiksa sama orang tua ya. Karena kurang perhatian tersebut bisa terjadinya penyimpangan, yaitu karena penting peran orang tua di dalam keluarga itu sangat penting. Tidak apa-apa orang tuanya mau mengecek HP-nya, Ya. tapi kebanyakan di sini mungkin untuk Jano, untuk apa? Untuk apa mengecek HP anak ya? Ya. Kebanyakan seperti itu, tapi sebenarnya itu hal yang sangat penting. Dari situlah terjadinya masalah pembulian. Karena kurangnya perhatian, mungkin dari HP, dari gadget bisa datangnya perundungan, bisa datang chat-chat yang kurang baik dari kawan. Itu akibat karena kurang diperhatikan ya. Andre ini bukannya orang tuanya tidak mau mengecek, tapi karena ketika mau ibunya misalnya mau pinjam HP, dia sibuk main. Untuk apa mak ngecek-ngecek HP misalnya ya? Itu termasuk tidak sopan, Andre. Ya, Bu. terutama dalam gaya Jadi di sini tidak ada ya orang tuanya yang mengecek HP. Ya. Yang buat kesalahan HP-nya disita. Ada. Nah, itu mencegah adanya penyimpangan atau ya boleh bisa jadi itu Andre bully. Karena dari HP pengaruhnya besar sekali pengaruh teknologi itu nak. Itulah dari situ bisa adanya penyimpangan bunuh diri. Penting tidak orang tuanya mengecek HP? Penting. Ya. Andre pernah dicek HP-nya? Tidak. Tidak. Dimas? Tidak. Tidak. Mungkin karena orang tuanya juga sibuk. Makanya tidak sempat memperhatikan anak. Iya kan? Ya. Bukan tidak mau memperhatikan anak, tapi ketika
ketika orang tuanya mau, anak itu menolak. Menolak. Ketika dia menerima kunjungan, Dia akan melewati. di saat itu dia mengadu kepada orang tuanya. Kalau sudah terjadi seperti itu, di sini salah siapa? Anak atau orang tua? Anak. Hah? Orang tua? Anak karena tidak membolehkan orang tuanya mengecek HP-nya. Orang tua sebenarnya di sini sama-sama salah. Nggak ada salah anak, nggak ada salah orang tua. Karena terjadinya kesalahan orang tua itu Mulai pada bisa jadi karena anaknya menutup diri, iya kan? Ya. Kenapa terjadinya kesalahan anak? Bukan sepenuhnya kesalahan orang tua, iya kan? Karena kurangnya komunikasi. Makanya terjadilah pelanggaran HAM, pelanggaran yang bisa merugikan iya, atau diri sendiri. Kebanyakan diri sendiri ya yang dirugikan. Ibu ingin bertanya, apakah pelanggaran HAM perlu ditindak secara hukum? Saya Bu. Iya. Siapa itu Exxon? Boleh? Iya Bu, karena pelanggaran hukum penegakan hukum merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi setiap orang, menghormati, menjalani dan membela HAM setiap manusia. Nah, tetapi bisa juga dilihat, misalnya pelanggaran HAM itu bisa dilakukan di masyarakat terlebih dahulu. Tetapi jika itu terlalu besar bisa dilanjutkan ke hukum. Iya. Pelanggaran HAM bisa ditindak secara hukum karena ingin mengambil keadilan. Kenapa? Ketika seseorang mengabaikan suatu kejadian yang fatal, itu bisa menyebabkan adanya apa nak? Adanya tidak adanya keadilan ketika kita mengabaikan. Ketika kita melanggar kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi, maka kasus itu akan berkepanjangan. Ada istilahnya perdamaian, dan perdamaian itu tidak akan pernah ada. Maka kita perlu adanya keadilan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Oke, baiklah, di sini ada yang bisa melihat apa ini? Apa ini? Suap yang diterima secara diam-diam. Itu artinya tangan yang sembunyi di belakang itu apa artinya? Menerima suap. Iya, suap yang tidak diketahui orang, misalnya di kantor ingin pekerjaannya lancar, dia memberikan uang kepada direktur misalnya ya, kepada yang lebih tinggi. Maka dari itu kita perlu adanya keadilan, tidak adanya suap menyuap. Artinya kalau terjadinya suap menyuap itu ada cabang-cabang korupsi. Ketika korupsi terjadi,
Maka dari itu adanya banyaknya kemiskinan di negara kita. Di negara kita yang tidak bisa. Contohnya ada banyak pegawai yang korupsi. Iya kan? Sampai miliaran karena di sini tidak penegak hukum, kurangnya penegak hukum. Jangan tidur. Ada catatannya? Dibuka dah. Nah, kalau tidur nanti Kurang fokus. kurang fokus. Kalau kurang fokus kita terfokus dulu nah. Oke. Berdiri. Jauh. Fokus dulu. 1, 2, 3. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Fokus sampai. Fokus, Bu. Fokus. Karena kita tidak terfokus. Harusnya lebih semangat karena ini masih Pagi. pagi, belum siang. Ya, Bu. Makan tadi Andre. Makan, Bu. Makan ya tadi. Ya, Bu. Terima kasih. Makan sok. Apa saja yang terjadi korupsi ada di daerah kita? Ada. BR. DPR. Jadi merah juga. Coba lagi nah. DPS. Ya. Hades. Hades. Ya. Yes. Kepala deh. Kepala desa. Ada ya. Yes. Kemarin diperingati P1. P1. Iya, P1. Setiap dusun. Setiap dusun. Dusun, ya. Iya kan? Ya. Iya, itu karena kenapa? Ada yang tahu kenapa polisi itu pada benci? Karena korupsi. Iya, makan uang suap. Makan uang suap. Ditilang mintanya duit. Iya, kita kena denda dibayarnya duit. Iya kan? Ya. Maka dari itu kurangnya kejujuran. Di daerah kita ini sangat minim kejujuran nak. Ya. Sangat minim adanya banyak yang Korupsi. Sembunyi tak? Sembunyi Iya, tangan. kalau nerima duit. Ya. Iya kan? Ya. Iya. Sembunyi mulut. Kalau uangnya banyak, mulut itu tidak bersuara. Tutup mulut. Iya, tutup mulut. Iya, kalau itu dikasih duit, nah ini uang tutup mulut. Iya kan? Ya. Biasa kan? Familiar tidak? Tidak. Familiar tidak kan? Maka dari itu kita harus singkirkan yang namanya korupsi. Bagaimana cara menyingkirkan korupsi? Harus tegakkan keadilan. Iya, hukum keadilan adanya kejujuran. Itu penting. Nah, iya memang penting itu kejujuran. Untuk mengasah kejujuran kita akan melakukan Diskusi. Biar ibu buat Berkelompok. berkelompok. Bisa dirapatkan mejanya ya nak? Bisa. Ini kelompok pertama 1, yang ini Kelompok 2 ke belakang. Itu kelompok 3 ya? Ya. Yang ke belakang. Ya, ini masuk ke kelompok Yosi ya? Ya.
Kelompok yang sudah tunjuk tangan ya. Sudah? Buka. Kelompok Excel. Berdiri. Baiklah, kami sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yaitu apa saja kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang kami ketahui di Indonesia yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, bullying, dan korupsi. Sudah benar ya. Itu termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Yang lain sudah. Coba silakan perhatikan sebentar nak. Lawannya sudah selesai ya. Kasus-kasus tadi kelompok 1 membahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Tadi jawabannya ada KDRT, apa lagi? Korupsi Dan dan bullying. bullying. Itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Iya, KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Itu termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran HAM terjadi di Indonesia. Juga termasuk korupsi. Korupsi itu juga termasuk. Apa lagi tadi nak? Bullying. Juga bu? Bullying. Bully. Sering dibully. Akhir. Sering? Siapa yang membuli? Semua? Tidak bu? Boleh. Saya cacingan. Tidak bu? Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh Andre ya? Membuli sesama teman itu tidak boleh. Harus tegakkan kerukunan. Apalagi di lingkungan kelas tadi. Iya, lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Harus apa? Menjaga Rukun. Ya rukun. Itu ya Andre. Tidak boleh lagi. Sudah? Nah, Ya, sudah betul. Terus, kelompok siapa lagi yang sudah selesai? Kami bu. Kami bu. Nah, kelompok 2 ya. Coba. Berdiri. Berdiri, nah. Yosi yang berdiri. Nah. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Bagaimana prosedur pencegahan pelanggaran HAM?
luar seperti Hai Dimas. Hari dulu Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Faktor pelanggaran HAM dari luar seperti 1. Korupsi, kesenjangan sosial. 2. Penyalahan penggunaan kekuasaan. 3. Sistem hukum yang lemah. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 5. Penyelesaian penyalahgunaan. 6. Konflik serta konflik dan ketidakstabilan politik. Ya itu tadi soalnya faktor-faktor pelanggaran HAM dari luar. Ya itu tadi korupsi, adanya kesenjangan sosial serta ekonomi. Itu termasuk pelanggaran HAM. Apa saja tadi Mas? Korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, Ya, termasuk korupsi tadi ya. Ya. sistem hukum yang lemah. Iya, lemahnya sistem hukum. Iya, maka dari itu adanya tumpul di tajam di bawah, tumpul di atas. Iya, kurangnya penegakan hukum. Iya, kurangnya keadilan. Maka dari itu terbentuknya kesenjangan hukum. Ya, apa lagi?
Siap. Baiklah, karena kalian sudah mengerti jawaban apa yang diajarkan, motivasinya kita harus selalu belajar. Kita harus mengetahui tentang adanya pelanggaran HAM serta adanya hak asasi manusia. Iya, jangan puas untuk belajar. Karena dengan belajar kita bisa menambah ilmu. Baiklah, itu saja yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Besok dipimpin kawan Pani oleh doa. Siap, berdoa mulai. Di